Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jabri Supanto dan Rizka Amelia Wardani dan Etika Widiawati dan Ida Fitri Amalia ingin mempresentasikan PSAP 0 dan PSAP 01. Yang pertama PSAP 0. Standar akuntansi pemerintahan SAP. Yang pertama, kompartemen akuntan sektor publik di IAI pada tanggal Mei 2000. Yang kedua, programnya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintahan, berkeprihatinan akan situasi proses pelaporan keuangan sektor publik, dijadikan satu-satunya alasan bagi peluncuran program pengembangan standar akuntansi. Selanjutnya, pemerintahan menetapkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP. Yang pertama, KMK nomor 308 /KMK titik 012 Yang kedua, KMK nomor 379 KMK titik 012 Yang ketiga, Kepres RI nomor 84 tahun 2004. Yang keempat, Kepres RI nomor 2 tahun 2005. Yang selanjutnya, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP. Yang terdiri dari Komite Konsultatif SAP, Komite Kerja SAP. Selanjutnya, berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya, antara lain interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan, IPSAP, dan buletin teknis. Selanjutnya, proses penyiapan SAP. Untuk slide selanjutnya, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP. Yang pertama, nomor 1, penyajian laporan keuangan. Nomor 2, laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, laporan arus kas. Nomor 4, catatan atas laporan keuangan. Nomor 5, akuntansi persediaan. Nomor 6, akuntansi investasi. Nomor 7, akuntansi aset tetap. Nomor 8, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Nomor 9, akuntansi kewajiban. Nomor 10, koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Dan nomor 11, laporan keuangan konsolidasian. Untuk selanjutnya, interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan IPSAP adalah klarifikasi, penjelasan, dan uraian lebih lanjut atas PSAP yang diterbitkan oleh KSAP. Untuk yang selanjutnya, buletin teknis adalah informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan atau pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul. Untuk slide yang selanjutnya, tujuan kerangka konseptual. Itu ada acuan bagi penyusunan standar, ada acuan bagi penyusunan LK, ada acuan bagi pemeriksaan, dan ada acuan bagi pengguna. Untuk posisi kerangka konseptual, terdiri dari kerangka konseptual bukan standar akuntansi. Kerangka konseptual berfungsi sebagai
acuan jika terdapat masalah akuntansi belum dinyatakan dalam SAP. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Lingkungan akuntansi pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang terdiri dari 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2. Pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan. 3. Adanya pengaruh proses politik. 4. Hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintahan. B. Ciri keuangan pemerintah yang terdiri dari 1. Anggaran sebagai pernyataan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. 2. Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan. 3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah. Pengguna laporan keuangan yang terdiri dari 1. Masyarakat, 2. Para wakil rakyat, 3. Lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, 4. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi investasi, pinjaman, dan pemerintah. Entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 1 atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Peranan pelaporan keuangan pemerintah yang terdiri dari 4, yaitu 1. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. 2. Manajemen, yaitu memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders. 4. Keseimbangan antar generasi, yaitu memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu ada 2, secara umum dan secara khusus. Secara umum, yang pertama, menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kedua, peranan prediktif dan prospektif. Secara khusus, 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Komponen laporan keuangan itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan.
Selanjutnya, asumsi dasar itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, asumsi kemandirian. Yang kedua, asumsi kesinambungan. Dan yang terakhir, asumsi keterukuran. Untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan itu terdapat ada beberapa poin. Diantaranya, yang pertama, relevan. Yang kedua, andal. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Dan yang terakhir, dapat dipahami. Untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan itu ada basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. PSAP 01. PSAP 01 ini digunakan sebagai panduan entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk perusahaan negara daerah. Ruang lingkup. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Dan pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasi tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Definisi unsur laporan keuangan itu yang pertama, pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja beban, surplus atau defisit LRA, surplus atau defisit LO, dan penyusutan. Informasi laporan keuangan itu yang pertama ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban, dan arus kas. Dan untuk laporan keuangan itu ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional atau LO, LAK, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan CALK. Yang dikecualikan dalam komponen laporan keuangan. Setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan kecuali yang pertama, LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Yang kedua, laporan perubahan SAL yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Laporan perubahan SAL. Laporan perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti laporan saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang, pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan yang terakhir, saldo anggaran lebih. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Yang selanjutnya, laporan operasional. Yang pertama merupakan laporan yang menyajikan pos-pos. Yang kedua, kegiatan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau fungsi. Yang selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas yang pertama menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan. Yang kedua, disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Yang ketiga, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan perubahan ekuitas.
merupakan laporan yang menyajikan pos-pos mengenai ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dalam LRA, laporan perubahan sal, neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atau laporan keuangan. Yang selanjutnya, memiliki informasi umum entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Selanjutnya, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ikhtisar pencapaian keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan atas kebijakan akuntansi, informasi yang harus disajikan PSAP yang belum disajikan, dan informasi lainnya untuk penyajian yang wajar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.